Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, saya Irma Garwan Dan saya Jihan Hairunisa. Kami dosen Fakultas Hukum Universitas Buana Pejuangan Karawang yang akan memberikan mata kuliah secara daring dengan mata kuliah yaitu Hukum Acara Peradilan Agama. Hukum Acara Peradilan Agama yang kami singkat menjadi HAPA untuk mahasiswa angkatan 2017 semester 6. Nah, kali ini kita mulai dengan tema yaitu tahapan penanganan perkara di persidangan atau di pengadilan agama. Oke, perhatian, jangan lupa like, komen dan subscribe. Jangan lupa ya, karena subscribe dan komen kalian itu sangat berarti buat Bunda dan Pujian belajar menjadi YouTuber. Oke. Nah, pertama itu proses persidangan pertama itu tadi kan kita pertemuan yang awal itu tuh tentang pertemuan bagaimana ke-10 ya. Pertemuan ke-10 bagaimana cara pendaftaran di pengadilan agama perkara ya. Nah, sekarang kita mulai dengan tahapannya. Ini ceritanya ini sudah dapat panggilan nih para pihak. Nah, para pihak sudah dapat panggilan, mereka datang pada hari yang telah ditentukan oleh ketua majelis hakim ya. Oke. Pertama itu ada upaya perdamaian. Nah, ketua majelis atau majelis yang memeriksa mengadili perkara tersebut wajib hukumnya membuka perdamaian atau mediasi kepada para pihak. Oke, selanjutnya itu ada tahapan upaya perdamaian, ada setelah itu kalau perdamaian nggak berhasil ada pembacaan gugatan atau pembacaan permohonan, terus jawaban tergugat atau termohon, replik pemohon atau termohon, duplik pemohon atau termohon, terus mulai dengan pembuktian. Setelah pembuktian itu ada kesimpulan, dan setelah kesimpulan itu musyawarah majelis hakim dan putusan hakim. Ada kurang lebih 9 tahapan yang harus dilalui, yaitu disebutkan cara-cara beracara di persidangan atau di pengadilan agama. Oke ya, kita mulai ya penjelasan dari yang pertama, yaitu tentang upaya perdamaian. Kalau dalam perkara perceraian itu ya wajib hukumnya hakim melakukan proses perdamaian. Tapi proses perdamaian itu bisa dilakukan apabila pihak tergugat atau pihak termohon itu datang. Nah, tapi kalau misalnya pihak termohon atau pihak tergugat itu tidak datang, kalau memang di hukum acara itu 3 kali tidak datang, nanti akan hakim memutuskan dengan putusan first step. Nah, tapi kalau prakteknya di pengadilan agama itu 2 kali tidak datang tergugat atau termohon, maka hakim sudah bisa mengambil putusan first step. Oke ya. Oke. Pada perkara perceraian seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Yang tadi sudah Bunda sebutkan ya. Itu ada dalam pasal 56 ayat 2, pasal 65, pasal 682, pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang peradilan agama yang sudah mendapat perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian sudah dirubah perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Nah, dan dilanjutkan dengan ada yang disebut dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006, yaitu tentang proses mediasi, merupakan wajib hukumnya dilakukan oleh para pihak. Nah, apabila dalam suatu proses persidangan hakim tidak mengupayakan, tidak memberi kesempatan untuk para pihak melakukan mediasi, maka putusan tersebut bisa batal demi hukum. Ya. Karena sudah ada permanya. Sudah ada perma, sudah ada undang aturannya ya. Nah, tapi apabila ada perdamaian, maka permohonan atau gugatan tersebut itu dicabut.
Nah, kalau Selesai sudah ya, dicabut ya sudah, berarti perkaranya itu selesai ya. Oke. Kenapa dalam undang-undang dan dalam perma itu hakim mewajibkan untuk melakukan suatu perdamaian? Karena mungkin ini dimungkinkan atau diduga bahwa dalam pengajuan gugatan cerai atau permohonan cerai itu karena dengan emosi atau karena suatu hal yang hanya buru-buru, sehingga apabila masuk pihak ketiga itu misalnya hakim dalam hal ini mendamaikan melalui mediator, mungkin para pihak itu bisa berpikir ulang untuk mau memperbaiki rumah tangganya kembali menjadi rukun, damai, sakinah, mawaddah dan warahmah. Nah, itu dasarnya sehingga kenapa harus diadakan mediasi gitu ya. Nah, apabila mediasi itu terjadi, maka akan maksudnya mereka kedua belah pihak itu sepakat untuk melakukan perdamaian dengan jalan mediasi tersebut, maka hakim akan membuatkan akta Perdamaian. akta perdamaian atau bahasa Belandanya dibilang akta van dading. Nah, akta van dading itu nanti pada saat setelah mereka berdamai langsung dibuatkan oleh hakim dan langsung dibacakan hari itu juga oleh hakim yang mengadili dan memeriksa perkara itu. Misalnya kan, jadi prosesnya itu gini, pada saat sidang pertama pihak tergugat atau pihak termohon datang ke pengadilan, maka hakim memberikan kesempatan kepada mereka dan hakim menanyakan kepada para pihak tersebut apakah mereka mempunyai mediator sendiri. Apabila para pihak tersebut misalnya mereka sendiri yang maju sidang ataupun melalui para advokat atau kuasa hukumnya, maka akan ditanyakan oleh hakim apakah kuasa hukum atau prinsipal ini mempunyai mediator sendiri atau tidak. Nah, tapi kalau dijawabnya tidak mempunyai mediator sendiri, maka untuk di pengadilan agama itu disiapkan mediator. Jadi untuk saat ini kalau di pengadilan agama Karawang itu ada 2 mediatornya. Nah, dan mediator tersebut berganti sehari gonta-ganti gitu ya. Nah, para pihak tersebut datang ke mediator dan dilakukan mediasi oleh mediator. Jadi kalau mediasi di pengadilan agama itu sistemnya datang maksudnya para pihaknya aja langsung yang masuk. Walaupun mereka menggunakan kuasa hukum, kadang ada mediator yang membolehkan kuasa hukumnya masuk mendampingi kliennya. Ada mediator yang mempersilahkan kuasa hukumnya untuk di luar saja. Nanti mediator dengan para pihak biasanya pakai sistem. Jadi kalau mediasi itu ada namanya sistemnya, itu sistem 1 kamar dan sistem 2 kamar. Nah, kalau sistem 2 kamar itu mediatornya manggil dulu pihak pemohon dulu, terus baru pihak termohon atau pihak penggugat dulu baru pihak tergugat. Nah, setelah itu nanti mediator mempertemukan mereka berdua. Nah, kalau misalnya mempertemukan sudah, kan nanti nanya dulu keinginan penggugat, biasanya dipanggil duluan penggugat atau pemohon ya, kenapa mengajukan perceraian. Nanti dia sampaikan unek-uneknya kepada mediator. Setelah itu mediator panggil termohon atau tergugat, disampaikan. Nah, setelah itu baru dipertemukan. Kalau misalnya mereka berdua akhirnya sadar, oke, kita berdamai, tapi dengan catatan menurut penggugat tergugat harus gini atau menurut termohon harus gini, dan begitu juga sebaliknya. Nah, akhirnya pada saat itu dibikinlah surat bahwa mereka sudah sepakat, surat pernyataan atau kesepakatan bersama bahwa mereka sudah sepakat untuk melakukan perdamaian. Nah, nanti sidang berikutnya biasakan pada saat menunjukkan mediator, hakim akan bilang nanti sidang berikut lagi datang tanggal sekian. Nah, itu untuk laporan. Sidang berikutnya itu untuk laporan mediasi bahwa mediasinya gagal atau mediasinya berhasil. Nah, apabila mediasinya berhasil, maka dibuatkanlah yang tadi sudah Bunda sampaikan itu ya, yaitu akta van dading. Nah, selanjutnya ke pembacaan gugatan. Nah, kalau selanjutnya ke tahap berikutnya itu apabila tidak terjadi perdamaian ya, Bu Jihan ya.
Jadi kalau misalnya terjadi perdamaian itu berarti dibuatkan akta pandading oleh hakim. Berarti sudah yang tidak ada mengadili. lagi pembacaan gugatan Tidak ya. ada lagi pembacaan gugatan. Tapi kalau misalnya mereka itu gagal dalam berdamai, maka hakim akan mempersilahkan mereka membaca gugatannya. Pembacaan gugatan itu kadang kalau prakteknya itu biasanya ditanyain gimana gugatan mau dibacakan penggugat atau pemohon atau kuasa hukumnya. Biasa kalau lewat kuasa hukum dianggap dibacakan. Kenapa dianggap dibacakan? Karena salinan gugatan atau permohonan tersebut pasti diserahkan oleh pihak tergugat atau pihak termohon. Nah, setelah itu, tapi sebelum disuruh dibacakan, ditanyakan dulu oleh ketua majelis hakim bahwa jadi ingat kalau perkara perceraian atau itu majelis hakimnya 2 ya, bukan semua perkara 2. Ada yang perkara yang cuma satu majelis satu hakim, tapi ada yang 2 ya. Kalau misalnya satu itu permohonannya, tapi itu permohonan yang di pengadilan agama. Kalau permohonan di pengadilan negeri. Kalau permohonan yang pengadilan agama itu tetap hakimnya 3 karena ada perkaranya ya, permohonan untuk perceraian maksudnya. Nah, jadi setelah itu surat sebelum dibacakan gugatan kan ditanyakan dulu ya, ada perbaikan enggak. Kalau misalnya pihak pemohon atau pihak penggugat menyatakan bahwa tidak ada perbaikan, maka selanjutnya pembacaan gugatan. Nah, kalau misalnya ada perbaikannya banyak, maksudnya kalau perbaikannya banyak, mungkin sidang berikut lagi perbaikannya itu dimasukin ya ke majelis hakim. Tapi apabila perbaikannya cuman kesalahan tanggal atau mungkin harus huruf atau mau alamat, biasanya itu di renvoy. Renvoy itu apa? Renvoy itu dicoret yang salah, nanti ditulis lagi yang benar, terus diparap sama yang bersangkutan atau sama kuasa hukumnya, terus ditulis tanggal. Oke, selanjutnya setelah pembacaan gugatan atau permohonan dilanjutkan dengan sidang berikutnya, yaitu sidang berikutnya itu maksud minggu berikutnya, yaitu sidang dengan pembacaan jawaban atau penyampaian jawaban atau bantahan oleh pihak tergugat atau termohon. Nah, yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Jihan. Perhatikan baik-baik ya. Oke, silakan Bu Jihan. Terima kasih Bu Irma. Nah, selanjutnya adalah jawaban tergugat atau termohon. Nah, setelah gugatan atau permohonan dibacakan, kemudian tergugat atau termohon diberi kesempatan mengajukan jawabannya. Nah, jawaban ini baik hari itu juga ataupun di sidang di minggu selanjutnya ya, atau di panggilan selanjutnya. Jadi jawaban dari tergugat ini boleh pada hari yang sama ataupun di hari yang berbeda apabila belum siap. Apabila si tergugat ini tidak siap dengan jawabannya begitu. Nah, jawaban ini dapat dilakukan secara tertulis ataupun secara lisan. Pada tahap jawaban ini, tergugat atau termohon dapat pula mengajukan eksepsi atau tangkisan terhadap gugatan itu maupun rekonvensi atau gugat balik. Jadi ada hal-hal yang memang juga mau digugat kembali ke penggugatnya begitu. Ya. Nah, jadi jawaban ini bisa bentuknya dia eksepsi atau tangkisan, bisa juga rekonvensi atau gugat balik. Dan pihak tergugat atau termohon tidak perlu membayar panjar biaya perkara. Itu merupakan jawaban. Nah, selanjutnya adalah replik dari penggugat. Jadi jawaban terhadap jawaban si tergugat. Nah, setelah tergugat atau termohon menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat atau pemohon diberi kesempatan untuk menanggapinya sesuai dengan pendapat penggugat atau pemohon. Pada tahap ini ada kemungkinan penggugat atau pemohon tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban atau bantahan dari tergugat atau termohon. Jadi dia bisa menangkis jawaban dari si tergugatnya atau dia bisa membenarkan juga jawaban dari si tergugat. Itu merupakan replik dari penggugat. Jadi tadi gugatan awalnya dari penggugat, kemudian jawaban dari tergugat, terus sekarang ini replik dari penggugat kembali, terus kemudian ada duplik dari pihak tergugat atau termohon. Jadi ini yang disebut jawab jinawab ya. Ini namanya yang disebut jawab jinawab. Nah,
Nah, duplik yang disampaikan oleh tergugat setelah replik. Nah, kemudian tergugat atau termohon diberi kesempatan untuk menanggapinya atau menyampaikan dupliknya terhadap replik. Dalam tahap ini dapat diulang-ulangi sampai ada titik temu antara penggugat atau pemohon dengan tergugat atau termohon. Apabila acara jawab-menjawab dianggap cukup oleh hakim dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini diajukan dengan acara pembuktian. Dari replik, dari gugatan, jawaban, kemudian replik dan duplik, akhirnya diyakinkan kembali oleh pembuktian. Nah, pada tahap pembuktian ini, penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti. Jadi, penggugat dengan tergugat itu memiliki hak yang sama untuk mengajukan pembuktiannya ya. Itu berupa surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim. Nah, selanjutnya setelah pembuktian ada kesimpulan. Kesimpulan ini akan disampaikan oleh Ibu Irma kembali. Silakan Ibu. Oke, ini tahapan persidangan yang ketujuh ya, acaranya yang ketujuh yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan itu apa? Kesimpulan itu penyampaian apa yang terjadi di dalam proses persidangan, baik dalam hal jawab jinawab maupun dalam hal pembuktian. Jadi misalnya nanti dalam jawab jinawab ada tergugat jawab apa, penggugat replik apa, dupliknya apa, itu bisa dibahas di dalam kesimpulan. Nah, selanjutnya kedua belah pihak, penggugat atau pemohon atau tergugat atau termohon juga akan melihat semua kejadian yang terjadi dalam persidangan itu dengan berupa kesimpulan. Jadi kesimpulan itu merupakan akhir proses persidangan. Jadi pandangan masing-masing pihak itu seperti apa. Jadi itu dimasukin di dalam kesimpulan. Dan nanti di akhir kesimpulan itu pihak misalnya kalau penggugat atau pemohon nanti mohon jadi amar putusan petitumnya itu yang nanti akan merupakan amar putusan itu dimasukin. Jadi misalnya memohonkan untuk majelis untuk mengabulkan permohonan cerai talak, atau misalnya kalau penggugat memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan cerai tersebut. Nah, itu ya disebut dengan proses yang ketujuh yaitu berupa kesimpulan. Nah, selanjutnya ke musyawarah majelis. Musyawarah majelis itu, rapat majelis itu merupakan suatu yang rahasia. Jadi para pihak tidak tahu, yang mengetahuinya itu hanya ada majelisnya. Jadi itu untuk apa musyawarah itu? Hakim menyampaikan, jadi kan ada 3 hakim itu, ketiganya itu menyampaikan pertimbangannya, menyampaikan pendapat mereka terhadap proses persidangan. Misalnya apakah gugatan penggugat ini atau permohonan cerai pemohon ini diterima atau tidak. Nah, misalnya hakim yang ketua menyatakan diterima dengan alasan-alasan seperti ini. Hakim anggota tidak menerima alasannya seperti ini. Anggota kan ada 2. Nah, itu nanti akan dibicarakan dan akan nanti melihat pendapat hakim. Jadi biasanya itu lihat suara terbanyak. Misalnya kalau 2, kan ada 3 hakim. Kalau 2 hakim setuju mengabulkan gugatan, 1 hakim enggak, berarti gugatan diterima. Kalau misalnya 3, alhamdulillah ya, kalau 3-tiganya setuju berarti gugatannya diterima. Begitu sebaliknya ya. Jadi tapi juga ada yang disebut dengan dissenting opinion, yaitu pendapat yang berbeda tersebut. Misalnya ada salah satu dia punya pendapat yang sangat berbeda, dia tidak setuju. Nah, itu pendapatnya yang disebut dissenting opinion itu harus juga wajib juga dimasukin di dalam salinan putusannya, bahwa hal ini keberatan karena ini dengan alasan-alasan hukum dan pertimbangan hukumnya itu harus jelas. Asar ya. Selanjutnya itu yang terakhir yaitu putusan hakim. Nah, setelah selesai musyawarah majelis hakim sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini pembacaan putusan. Nah, pembacaan putusan, setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat atau pemohon atau tergugat atau termohon kalau misalnya tidak setuju, keberatan dengan putusan tersebut, bisa mengajukan yang namanya upaya hukum banding.
ini kalau misalnya para pihak datang ya. Tapi kalau misalnya putusannya secara fair stake, berarti upaya hukum yang diajukan yaitu perlawanan atau fair set. Jadi tidak bisa melakukan upaya hukum banding. Ya, kalau banding itu bilang para pihak hadir gitu ya. Oke, selanjutnya itu kedua belah pihak punya hak yang sama untuk mengajukan banding dalam masa 14 hari. Ya, masa 2 minggu. Jadi kalau banding untuk perdata itu 14 hari. Kalau banding untuk pidana itu cuman 7 hari. Ingat ya, 7 hari. Oke, nah kalau misalnya untuk perkara cerai talak, permohonan cerai talak, masih ada satu kali lagi si pemohon itu harus hadir. Kalau misalnya permohonan cerai talaknya itu dikabulkan, dia harus hadir. Tapi itu harus setelah ingkrah dulu. Perkaranya ingkrah dulu. Ada upaya hukum ya. Upaya hukum dari pihak lawan. Nah, setelah ingkrah nanti Ketua Majelis Hakim menentukan kapan waktu untuk ikrar. Ya, untuk ikrar cerai. Jadi ikrar talak itu di depan hakim ya. Nah, itu khusus untuk permohonan cerai talak. Tapi kalau gugatan cerai, kalau sudah ingkrah, tinggal tunggu waktunya masa iddah selesai, si sang janda boleh nikah lagi. Istrinya, sang janda mantan istrinya, gitu ya. Oke, sampai di situ pembahasan Bunda sama Bu Jihan tentang tahapan-tahapan atau proses beracara di pengadilan agama. Nah, kalau ada yang mau komen, ada yang mau bertanya, jangan lupa ya di kolom bawah tuh. Ingat, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Mohon maaf, Bunda sama Bu Jihan serasa di pantai. Kita anggap aja di Bali, jadi kita gelar. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.